Ya, shalom semuanya. Ini judulnya kurang I. No longer apa tuh? No longer I. Ya, saudara, hari ini saya mau kita sama-sama belajar dan merenungkan, saudara, untuk apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Gitu. Saat kita mendapat tema awal tahun yaitu warrior gitu. Warrior ya saya mulai merenungkan Tuhan, apa ya yang harus saya pelajari dari seorang warrior atau seorang pahlawan, seorang prajurit, apa yang harus dilakukan, saudara. Dan saat saya berdoa, saya merenungkan hal itu dan ada firman yang berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Bahwa di situ dikatakan bahwa seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri. Saudara, kita mau baca, saudara. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, saudara. Saudara, ini adalah syarat yang harus dimiliki oleh seorang prajurit, saudara. Bahwa dia berjuang bukan untuk keluarganya, dia berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Tapi seorang prajurit itu berjuang mewakili sebuah bangsa, saudara. Benar, saudara? Mereka tidak boleh memikirkan akan kepentingannya sendiri. Aduh, misalnya, seringkali sangat menyedihkan sih, saudara. Kalau saya lihat film tentang peperangan, tentang tentang perjuangan gitu ya, saudara. Seringkali di situ diceritakan bahwa seorang prajurit saat mereka harus menerima yang namanya panggilan atau tugas negara. Dan waktu itu saya lihat di film itu istrinya sedang hamil, saudara. Istrinya sedang hamil dan itu adalah kelahiran anak pertamanya. Tapi seorang prajurit ini nggak bisa ngomong, aduh, yang lain dulu deh. Ini soalnya istri saya sedang hamil. Nggak bisa, saudara. Bahkan saya melihat ada juga seorang prajurit yang baru saja menikah. Hari ini menikah, besoknya langsung dipanggil untuk bertugas membela negara. Saudara, saya melihat, aduh, sedih banget sih. Seringkali kalau lihat, aduh, kok ya pas gitu ya, harusnya tuh kepentingan, kalau melihat kepentingan pribadinya kan kita ngelihat, aduh kasihan ya, gitu. Prajurit ini harusnya bisa menikmatin dulu atau punya waktu yang lebih untuk keluarganya dan lain sebagainya. Tapi dia harus berjuang. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang untuk menjadi seorang prajurit. Bukan tentang wah, ayo kita semangat, kita mau berjuang. Banyak hal yang harus ditanggalkan, banyak hal yang harus diletakkan saat kita menjadi seorang prajurit, saudara. Hari ini judulnya No Longer I. Kalau bahasa kitanya, saudara, kita harus menjadi tawanan roh, saudara. Bukan kehendakku tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, ini, saudara, yang perenungan yang hari-hari ini sedang Tuhan ajarkan untuk saya, dan saya percaya kita semua sama-sama belajar. Saya juga belajar tentang hal ini, belajar banyak, saudara. Karena saya bukan orang yang senang ayo demi kepentingan umum misalnya atau apa. Enggak, saudara. Kita semua ini punya sifat egois. Semua manusia punya sifat egois. Dan kita belajar untuk hari-hari ini kita meletakkan apa yang menjadi kedagingan kita dan kita minta biar Tuhan itu suka dengan apa yang kita persembahkan, saudara. Sekali lagi
tempat ini adalah mezbah dan bukan panggung. Beberapa waktu yang lalu saya belajar tentang yang namanya mezbah dan panggung, saudara. Yang namanya mezbah itu selalu ada yang dikorbankan, selalu ada yang diletakkan. Waktu kemarin pertemuan musik, kita semuanya belajar tentang hal ini. Di mezbah itu selalu ada yang harus diletakkan, saudara. Waktu itu ada seorang, waktu kita pelayanan di Mahanaim, seminar Mahanaim. Waktu itu ada seminar dan temanya tentang worship, saudara, true worshiper, saudara. Dan waktu itu setelah sesi ada yang bertanya, ada yang ngomong gini, aduh Kak, gimana ya, seringkali kita ini sedang merasa kondisi jasmani dan rohani ini sedang tidak baik-baik saja. Istilahnya sedang mengalami tekanan, mengalami yang namanya capek, mengalami yang namanya jatuh bangun dalam dosa. Sedangkan dia ini adalah seorang pelayan, saudara. Dan dia tanya, apa yang harus kami lakukan kalau kami sedang mengalami hal seperti itu, situasi seperti itu. Apakah kami boleh mengambil yang namanya cuti, saudara? Jangan tugas dulu deh, jangan dijadwal dulu, kan seringkali seperti itu. Di sini juga seperti itu, saudara. Seringkali kalau udah ngerasa, aduh saya lagi nggak beres nih, saya ini ya, cuti dulu ya, istirahat dulu ya. Nah saudara, saat ada pertanyaan seperti itu, ini gimana ada pertanyaan seperti ini? Dan tiba-tiba Roh Kudus menjelaskan, yang bermasalah itu adalah pribadinya. Apakah dengan dia sela, dengan dia menjauhkan diri dari pelayanan, itu akan membuat kehidupan rohaninya menjadi lebih baik? Enggak, saudara. Yang ada saat kita merasa kering, saat kita merasa capek, saat kita merasa hal-hal yang lagi capek banget ini, kayaknya gak bisa nyembah Tuhan. Itu justru waktunya kita ini mengejar Tuhan. Karena itu adalah indikator kita ini jauh dari Tuhan, saudara. Jangan kita ini makin menjauh, dan itu tidak akan membawa kebaikan. Dan waktu itu kita langsung jawab, saat engkau mengalami hal itu, tidak ada kata mundur. No turning back, saudara. Seorang prajurit tidak boleh mundur, saudara. Harus maju terus, saudara. Gak ada yang namanya opsi, aduh mundur aja deh. Gak ada, saudara. Kalau engkau mau memenangkan sebuah pertandingan, yang ada kita harus maju. Seorang pelari saat dia lari, capek. Apa yang dia lakukan? Apakah berhenti dulu? Enggak. Boleh minum, tapi tetap harus lari. Bahkan minumnya aja sambil lari, saudara. Nah itu, saudara. Di mezbah itu selalu ada yang dikorbankan. Mungkin kita melayani Tuhan, kita merasa capek, itu korban kita. Waktu kita, keinginan kita, kesukaan kita dikorbankan. Itu yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dulu waktu saya belajar mau melayani, saudara, sebenarnya udah ada panggilan untuk melayani. Ayo kamu itu ikut pelayanan. Tapi saya ini orangnya gak seneng terikat, saudara, dulu. Saya udah pernah cerita di sini, saya ini senang olahraga, saudara. Saya itu saya kan badminton, saudara, dulu. Jadwal badminton saya itu sama dengan jadwal latihan musik, saudara. Males lah. Kalau saya pelayanan, saya ikut melayani, jadwal latihannya itu sama, saudara. Jadi saya ini, nanti dululah. Udah ada panggilan dalam hati ini sebenarnya, ayo kamu itu mulai melayani Tuhan. Tapi saya selalu berkata, enggak lah. Saya lebih memilih hobi saya daripada saya melayani Tuhan.
Nah saudara, ini yang Tuhan gak mau saudara. Tuhan pengen setiap pelayanan kita harus tahu. Engkau pendoa, engkau memasak, asyir, apapun. Itu adalah mesbah. Pelayanan mesbah. Bukan hanya yang ada di tempat ini mesbah. Bukan saudara. Semua pelayanan kita harus tahu itu adalah mesbah. Untuk kita meletakkan setiap gesekan kita dengan teman-teman pelayanan itu pasti ada. Tapi kita belajar untuk meletakkannya saudara. Ya saudara. Persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita mau baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Garis bawahi ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, saudara. Jadi yang namanya tubuh ini adalah kedagingan, saudara. Kita harus menyalibkan setiap kedagingan kita. Dari tempat ini lahir lagu Tawanan Roh, saudara. Kalau saudara melihat dan saudara mempelajari setiap kata-kata yang ada di Tawanan Roh, itu sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dikatakan di situ, kita ini menjadi tawanan roh. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya mengingini, hanya ingini yang kau ingini, dengan mata yang tertuju, ku mau abdikan cintaku untuk genapi seluruh rencanamu. Hanya mengingini yang Tuhan ingini, artinya apa? Berarti kita ini harus meletakkan apa yang menjadi keinginan kita, saudara. Gak mudah, saudara. Mengingini yang Tuhan mau. Kalau kita punya seorang tuan, kita punya seorang pimpinan, saudara. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kita mau, hanya yang Tuhan kita mau. Itu gak mudah, saudara. Bahkan saya sering melihat seseorang yang punya punya pendirian yang kuat, punya visi yang kuat saat dalam sebuah organisasi, dan dia ini mempunyai sebuah usul. Misalnya untuk sebuah perusahaan, saya punya strategi yang demikian. Dan ternyata setiap usulnya ini kebetulan tidak pernah dilakukan karena ada usul lain yang diterima dan dijalankan. Ini bisa membuat yang namanya seseorang karyawan ini akhirnya keluar, saudara. Usulku gak didengerin. Keinginan saya tidak pernah dijalankan. Saya mau keluar aja, percuma saya ada di perusahaan ini. Saudara, pelayanan juga seringkali seperti itu, saudara. Seringkali untuk menundukkan diri kepada pemimpin itu gak mudah, saudara. Dan saya melihat banyak sekali, seringkali seorang pelayan yang sudah pengalaman, saudara. Seorang pelayan yang sudah mengikut sekian lama, dia gak bisa yang namanya mengabdikan diri, saudara. Seseorang yang sudah dikatakan, sangat rohani,
sangat baik semuanya. Tapi dalam hal mengabdikan diri, dalam hal menundukkan diri, masih belum bisa. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Saat mereka merasa, aduh usulku tidak diterima. Udahlah, saya mau keluar aja. Udahlah, saya mau berhenti dari pelayanan aja. Saya sudah tidak sevisi. Loh saudara, susah saudara. Dalam pelayanan, dalam hal rohani, harusnya kita ini belajar yang namanya penundukan diri. Tawanan roh itu bukan sesuatu yang mudah. Hanya ingini yang kau ingini. Gampang dinyanyiin saudara. Tapi menjalaninya itu seperti memikul salib. Berat saudara. Tapi saya percaya kalau dengan kekuatan sendiri itu berat. Tapi kalau kita mau meletakkan setiap keegoan kita, setiap keinginan kita, aku mau letakkan pengen yang Tuhan mau, itu yang aku mau. Itu nanti akan menjalaninya dengan mudah saudara. Amin saudara. Menghancurkan setiap kedagingan, mengingini hanya yang Tuhan mau. Dan hanya mengabdikan diri, menggenapi rencananya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ini diajar Tuhan. Sesuatu yang memalukan, menggelikan gitu. Mungkin buat setiap untuk orang yang mendengar. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga saudara. Saya beberapa waktu yang lalu itu suka sekali seneng tenis saudara. Saya ini orangnya kalau udah pengen belajar sesuatu itu fokus saudara. Belajar pengen sampai bisa pokoknya. Kalau belajar sesuatu sampai bisa. Nah, saya ini melakukan kegiatan saya ini, belajar tenis ini, itu kalau menurut istri saya itu sudah rada keterlaluan, bukan keterlaluan, kelewatan saudara. Jadi senengnya itu, passionnya itu seneng banget saudara. Sampai banyak hal-hal yang diabaikan atau disingkirkan. Nah, saya latihan tenis ini saudara, karena di sini ini jadwalnya itu susah, lapangan itu penuh terus. Ya pengennya itu kan sore gitu ya, atau pagi sebelum kerja atau sore gitu. Tapi lapangan di jam-jam itu tuh penuh. Bahkan saudara, kalau sampai ada nih ya, pelatihnya ngomong, ini ada nih. Waktu itu pernah jam berapa ya? Jam 10:30 siang. Mau nggak latihan? Itu bisa-bisanya sayanya datang loh saudara. Jam kerja loh kan saudara. Jam kerja saya, wah pumpung kosong. Nanti nggak ini. Kayak besok itu nggak ada hari lain lagi gitu saudara. Saking ngebetnya, saking senangnya, dan saking pengen cepat bisa. Latihan sampai seperti itu. Sampai suatu hari, tiba-tiba saya ini habis pulang waktu itu habis dari luar kota. Saya main saudara. Waduh udah pulang. Waktu itu Gigi Luki juga lagi senang saudara. Tapi dia tidak diajar Tuhan saudara, yang diajar saya. Kan tiap orang tuh pelajarannya beda-beda saudara. Jangan pengen pelajaran orang lain, jangan pernah iri dengan orang lain. Pokoknya jalani apa yang Tuhan mau saudara. Nah waktu itu saya pulang dari luar kota, Gigi Luki lagi main saudara. Sore-sore jam 3, jam 4. Terus tiba-tiba, yuk kesini yuk ke lapangan. Wah saya inilah mau nganterin anak les gitu kan. Tapi setelah habis nganterin anak les saya ke sana saudara. Ke sana tujuannya cuma pengen lihat. Dilalai itu apa ya bahasa itunya ya? Bahasa Jawanya dilalai. Kebetulan ternyata kok ya pas-pasnya gitu loh saudara. Ya, waktu itu yang main itu bertiga saudara. Pelatihnya sama mereka berdua. Habis mereka selesai latihan, mereka kan latihan, saya nggak ikut latihan. Setelah selesai mereka, yuk main yuk sebentar yuk sama kita. Tambahin 1 lampat, waduh
Oh sayanya nggak pakai baju olahraga. Udahlah nggak apa-apa. Ya wis akhirnya main saudara. Main cuma sebentar. Sebentar banget. Cuman main menurut saya bukan sesuatu yang saya sampai lari-lari atau capek seperti badminton gitu enggak. Cuman sebentar tampelan lah, orang saya juga nggak bisa ya mainnya cuman gitu-gitu aja. Setelah main saudara, saya di mobil tiba-tiba saudara, jantung saya berdebar-debar saudara, kayak cemas gitu. Wih, kenapa ya ini saya ya? Kok deg-degan ya? Waduh, saya jadi takut nyetir saudara. Wah, siapa namanya, si kembar lihat, ini Freddy katanya mau pulang, mau jemput anak kok nggak berangkat karena saya takut nyetir saudara. Kok berdebar-debar kok nggak turun-turun ini, maksudnya kok belum udah selesai olahraga, biasanya olahraga kan terus udah gitu. Kok nggak ini ya, kenapa ya? Akhirnya, kamu setirin dah, saya ke rumah, sering ke rumah. Terus waktu itu udah pulang, terus Sofi ngomong, kenapa? Inilah kamu, Sofi langsung rada marah. Kamu itu habis dari luar kota kok ya main gitu. Saya itu nggak main sebenarnya, cuman nemenin, ya istilahnya mainnya itu cuman tampelan, bukan sesuatu yang saya itu olahraga dengan keras gitu. Udah, terus akhirnya saya ini jadi rada takut kan saudara. Wih, kenapa ya ini ya saya seperti ini ya. Udahlah, akhirnya waktu itu sore-sore doa. Yuk doa yuk sama mama, gimana? Saya pengen dapat sesuatu lah gitu. Terus akhirnya setelah doa saudara, doa jawabannya, kamu ini Tuhan gak suka karena saya ini terlalu berlebihan. Saya ini terlalu mengutamakan hobi saya. Padahal waktu ulang tahun kemarin saudara, saya didoakan sama Ibu Nani bahwa saya ini harus disuruh fokus untuk membangun yang namanya pondok pujian di tempat ini saudara. Waduh, saudara, dapatnya kamu ini enggak apa-apa, tapi Tuhan sedang memberikan pelajaran dalam hidup kamu. Tuhan enggak suka aja, kamu ini enggak apa-apa. Tuhan cuman memberikan pelajaran. Langsung diskors saudara, saya tidak boleh tenis 4 bulan saudara. Tapi saya belajar, saya pengen minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku pengen apa yang Engkau mau, belajar mengingini apa yang Engkau ingini saudara. Saudara, setelah itu saya itu terus, Sofi itu tahu, saya pasti kamu pengen periksa kan? Saya cuman ketawa, iya sih, periksa aja, pengen tahu saya, supaya saya tenang. Terus akhirnya saya periksa saudara ke dokter jantung. Saya periksa, saya malam itu saudara disuruh treadmill, cek darah dan lain sebagainya. Dan setelah semuanya diperiksa, dok gimana dok? Kamu ini semuanya baik. Dicek di jantung, di apanya ya, apa namanya tuh, ruang-ruangnya apa, bagus, tidak ada apa-apa. Bagus banget, kamu umur sekian, dengan darahnya sekian juga bagus, semuanya bagus, gak ada masalah. Nah kemarin itu kenapa dok? Kok seperti itu? Ya masih tanya ya saudara ya. Padahal udah dikasih tahu sama Tuhan. Itu pelajaran yang Tuhan beri. Wow. Saya ngucap syukur kalau menjadi tawanan roh itu seperti itu saudara. Kita ini seringkali yang namanya daging ini gak bisa 100% kita ini fit terus. Rohani kita ini gak bisa yang selalu berapi-api terus atau ngejar Tuhan terus mungkin. Tapi kalau kita menjadi tawanan roh, saat kita ini melenceng saudara, mungkin gak banyak saudara, melenceng, itu Tuhan bisa, tangan Tuhan itu bisa nak ini kamu tidak boleh ada di tempat ini loh, ayo geser, masuk ke jalanku. Itu saudara,
Yang pentingnya kita ini harus menjadi tawanan roh. Bukan mengingini yang kita ingini, tapi mengingini yang Tuhan mau. Menghancurkan kedagingan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi biar hari-hari ini kita belajar sebagai seorang pahlawan, seorang yang disiapkan menjadi seorang prajurit. Belajar untuk kita tidak mementingkan akan keinginan diri sendiri. Amin saudara. Ini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar saudara. Belum lulus saudara. Ya. Dan yang ketiga saudara. Dalam Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, di sini dikatakan jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hari-hari ini saudara, kita ini harus belajar untuk kita ini tidak merasa paling benar. Jangan merasa paling jago, jangan merasa saya ini lebih dari yang lain saudara. Kita ini harus hari-hari ini belajar, banyak belajar saudara. Banyak orang yang ngomong, kalau kamu pengen belajar dari seseorang, saat kamu berbicara dengan seseorang yang baru, atau kamu berbicara dengan klien atau siapapun itu, kamu ini harus banyak mendengar, sedikit berbicara. Itu kita akan belajar banyak. Tapi kan ada kan saudara, seseorang kalau ketemu sama orang yang baru, cerewet ngomong cerita apa aja diceritain. Wah, gosip juga diceritain. Kepandaian dirinya, kebenaran dirinya sendiri diceritain. Akhirnya saat dia selesai pertemuan, dia nggak dapat sesuatu yang baru. Tapi kalau kita mau belajar dari seseorang, kita ini harus banyak berdiam. Banyakin orang itu ngobrol, orang itu ngomong. Kita nanti belajar sesuatu, oh ternyata saya dapat pelajaran dari orang ini. Ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saudara jangan merasa benar sendiri. Saudara. Ini bahaya. Hari-hari ini sering sekali banyak orang yang merasa paling benar. Saudara kemarin lihat debat capres, debat cawapres. Ada yang lihat di sini? Ada yang lihat? Saya lihat, nggak apa-apa, nggak dosa kok lihat debat cawapres. Saya ketawa-ketawa sendiri sama Sofi itu. Kalau saya lihat saudara, debat cawapres, debat ini, semuanya itu menonjolkan apa? Bahwa dia paling benar. Bahwa pokoknya kecap nomor 1 lah. Visinya dia itu pokoknya paling benar. Tidak ada yang lain tidak benar. Semuanya seperti itu saudara. Nah atmosfer yang ada di bangsa ini sekarang itu seperti itu saudara. Semuanya sedang merasa golonganku paling top. Pendukung sana gak bener. Wes banyak jeleknya kok tetap masih didukung. Nah misalnya gitu saudara. Ini atmosfernya itu sedang seperti itu saudara. Jangan sampai kita ini dalam kehidupan pribadi kita ikut-ikutan karena yang namanya atmosfer itu membawa suasana yang ada saudara. Semua masing-masing menonjolkan dirinya sendiri. Bahkan pengen menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara, saudara lihat gak? Ada yang pengen menjatuhkan, bahkan dulu temennya, padahal dulu temennya. Tapi saat debat itu mereka berusaha menjegal, menjatuhkan. Saya gak tahu tuh setelah itu masih berteman atau enggak. Ya. Sayang sekali saudara, hanya karena sebuah tujuan, keinginan pribadi, semuanya dikorbankan saudara. Harusnya seorang pemimpin, kalau kita punya jiwa pemimpin, harusnya kita mementingkan keperluan atau kepentingan umum itu saudara, yang paling benar, bukan golongan saudara. Murid-murid aja pernah gagal saudara.
Kita mau sama-sama baca. Masa? Ya. Markus 9 ayat 38 dan 39. Ini sering juga kok saudara. Gereja akhir-akhir ini juga. Bukan akhir-akhir ini. Seringnya juga seperti ini. Markus 9 ayat 38. Kita baca ya saudara. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan. Aduh, udah. Ini tadi, ya. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Next. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Saudara, di sini kita lihat bahwa murid-murid juga merasa eksklusif, saudara. Sebagai murid Yesus, dia merasa yang berhak untuk mengusir setan itu siapa? Ya Yesus dan 12 orang ini. Eksklusif, merasa mereka paling benar. Mereka ini paling top. Ada orang lain yang mengusir setan, dia mau apa? Itu orang kok ngusir setan sih, bukan pengikut kita loh itu loh. Gak benar itu pasti itu. Pasti dia mengusir dengan kuasa yang lain. Tapi Yesus berkata, kamu itu gak usah cegah dia. Kita ini satu kubu. Kita ini satu kerajaan, memenangkan kerajaan Allah. Sama-sama ngusir setan, ngapain kamu urusin sih? Ngapain kamu pengen menjatuhkan dia? Ngapain kamu menuding dia? Kita ini sama-sama. Harusnya kita ini senang saudara. Kalau gereja Tuhan ada yang melakukan, ada yang senangnya pelayanan keluar pulau. Kita tidak pernah pelayanan keluar pulau misalnya, atau senangnya pelayanan misi kemana. Pak Gideon sekarang sedang pergi saudara, ke luar pulau saudara. Jangan kitanya yang tidak pernah pergi terus, ngapain sih pergi-pergi keluar pulau, ngabisin duit. Udahlah kan sama aja, di Cirebon kan juga banyak. Kalau mau perhatiin aja yang di desa-desa, di pelosok-pelosok sini banyak. Nah saudara, kita ini seringkali, kalau bukan golongan kita, seringkali kita ini nuding saudara. Ini pasti gak benar, ini pasti gak benar. Kita hari-hari ini harus mulai belajar. Jangan sok eksklusif. Ya, kita harus belajar menghormati yang lain. Gereja Tuhan, saat kita saling mendukung satu dengan yang lain, saya percaya ada kesatuan dan saya percaya jiwa-jiwa akan lebih cepat dimenangkan saudara. Amin saudara. Kita harus mulai hari-hari ini belajar. Terakhir saudara, Roma 12 ayat 5. Kita harus menjaga kesatuan yang ada dalam tubuh Kristus. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita ini adalah satu tubuh Kristus, saudara. Tidak ada satupun yang lebih tinggi, tidak ada satupun yang lebih mulia dari yang lain, saudara. Dan kita harus sama-sama hari ini merapatkan barisan. Salah satu cara seorang prajurit berjalan adalah mereka harus berbaris dengan tertib. Mereka harus merapatkan barisan. Karena kita percaya ada hal-hal yang besar yang perlu kita kerjakan dengan unity, dengan sehati. Kita percaya kita akan melihat banyak tuaian yang Tuhan percayakan untuk kita di tahun-tahun ke depan. Tuhan memberkati. Saudara, yang Tuhan mau adalah kita tetap sederap dan selangkah ya. Kalau saudara lihat tentara atau prajurit pada waktu pertama kali masuk dalam ketentaraan, itu yang dilatih apa? Baris berbaris ya. Menyatukan langkah
menyatukan derapnya supaya sederap dan selangkah. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam melayani Tuhan, yang Tuhan sangat rindukan awal pertama kali adalah menyatukan visi dan misi. Apa sih sebenarnya visi dan misi Tuhan? Yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajar kepada mereka dan baptiskan mereka. Itu sebetulnya amanat agung yang diberikan pada seluruh anak-anak Tuhan dan seluruh gereja dimanapun juga. Ya. Jadi kita harus menyatukan. Jadi kalau saat ini kita tahu bahwa banyak hal yang kita harus kerjakan untuk tahun ini, sekalipun kita tahu tahun ini bukan tahun yang mudah karena kita menghadapi penggantian pemimpin. Itu tidak mudah. Kita terus berdoa menyatukan visi dan misi, menyatukan derap kita. Firman harus sampai ke ujung bumi. Hidup kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tahu bahwa kita itu hidup di tengah-tengah serigala dan kita harus dapat menaklukkannya. Ya. Ini yang Tuhan pesankan untuk kita semuanya. Sekali lagi hari ini saya mengingatkan, sore nanti kebaktiannya mulainya jam 5 ya saudara, bukan jam 6 ya. Saya harap saudara tidak terlambat karena apa? Seminar kali ini tidak bisa diadakan setiap kali. Belum tentu kita bisa mengadakan setiap kali untuk mengundang akan Pastor Aruna untuk memberikan suatu seminar. Ini kesempatan. Saya berdoa supaya saudara meresponi akan seminar ini karena ini sangat-sangat baik ya. Untuk benar-benar kita terus mempersiapkan. Selain kita menjadi warrior, selain kita menjadi generasi bintang, persiapan demi persiapan kita harus siapkan untuk menghadapi tahun 2024. Karena banyak hal tiba-tiba bisa terjadi sesuatu ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu banyak serigala di sekitar kita dan kita perlu untuk persiapan menjalaninya ya. Buat saudara-saudara yang dari luar kota, saya undang kalau bisa ikut ambil bagian di tempat ini. Karena kalau kita benar-benar onsite di tempat ini tuh beda atmosfernya, beda keadaannya, beda ya dengan online. Jadi saya berdoa yang dekat-dekat di sini, yang dari Tegal, dari Patrol dan sebagainya, Jatibarang bisa bergabung dengan kita. Dan hari ini juga saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang dari CDS untuk ikut ambil bagian. Bukan hanya untuk kita saja, biar menjadi berkat buat gereja-gereja di sekitar kota ini ya. Jadi saya harap saudara benar-benar meresponinya, karena sampai dengan jam 7, terus jam 7 kita break makan, kita kembali lagi setengah jam dan kita teruskan sampai jam setengah 10 ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan dan mungkin langsung bisa dijawab ya. Saya berdoa supaya saudara meresponi perkara ini ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan, terima kasih untuk hari ini kami boleh berdoa di dalam pujian untuk bangsa dan negara kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang bisa meredakan segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan yang akan menenangkan akan setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih ini. Kami berdoa Tuhan,
menjelang pemilu ini, Engkau sendiri akan memegang kendali keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya pemilu yang diadakan kali ini benar-benar Tuhan dapat dilakukan dengan ketertiban yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah semua panitia dari pemilihan umum ini dapat melakukan bagiannya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya di dalam menjelang akhir-akhir daripada semua tugas kewajiban jabatannya Tuhan. Engkau sendiri yang akan terus memberikan pimpinanmu sampai apa dilakukan adalah berkenan di hatimu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapanmu. Kami tetap mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing Tuhan. Pergumulan yang dihadapi secara ekonomi. Pergumulan tentang kesehatan. Pergumulan tentang perkara-perkara, persoalan-persoalan yang menimpa. Kami berdoa saat ini Tuhan, datanglah Engkau selesaikan semua masalah yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Pastor Aruna yang akan berangkat dari Jakarta ke Sion. Kami mohon anugerah-Mu, Engkau memberkati perjalanannya sampai dengan tidak kurang suatu pun apa. Kau siapkan hati hamba-Mu Bapak Aruna Tuhan untuk memberikan ceramah, seminar, 2 session ini. Engkau yang akan banyak berbicara sehingga kami boleh menerima akan segala sesuatu yang disampaikan. Penuhkan hamba-Mu ini dengan hikmat dan marifat yang daripada-Mu, sehingga yang disampaikan itu benar-benar Tuhan pas di hati-Mu. Jadikan hamba-Mu Aruna tawanan roh, melakukan apa yang Engkau mau, bukannya apa yang dia mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Biarlah song leader dan singer setiap kali melakukan tugasnya benar berkenan di hati-Mu. Multimedia, semua peralatan yang ada di tempat ini kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapak, Engkau begitu amat sangat baik. Dan saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang tidak diberikan oleh dunia masuk dalam hidup kami. Sehingga Engkau memberi kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan saudara. Bapak, biarlah pengurapan The Warrior ini masuk dalam hidup kami. Minyak kepahlawanan. Kami menjadi pemenang-pemenang akhir zaman ini. Biarlah mata kami dikasih filter, telinga kami dikasih filter. Yang berkenan di hati-Mu yang kami lihat dan kami dengar. Yang daripada-Mu saja Tuhan yang kami bicarakan. Engkau pegang hati kami, supaya hati kami tetap melekat kepadamu. Engkau babat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati tangan kami hari ini.
Biar kami boleh melakukan semua pekerjaan kami seperti yang Engkau mau. Biarlah perjalanan kami hari ini Tuhan adalah perjalanan yang berkenan di hati-Mu. Kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Dan apa yang kami jalani adalah sederap dan selangkah dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, hari ini kami menyambut berkat-Mu yang sudah Kau sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.